saya batuk dulu. Malam ini Diskusi santai. diskusi kembali bersama Bang Juma dan Bang Hausia. Malam yang alhamdulillah, malam yang indah ya. Ada Pendeta Hausia, diskusi Bang Juma. Topiknya ada nanti juga dibantu Dokter Adi ya. Topiknya itu mengalir saja. Sebenarnya menurut Pak Pendeta Hausia, menurut Bang Juma, apa sih yang sangat signifikan itu perbedaan antara Islam dan Kristen? Itu intinya di sana ya. Apa perbedaannya dan apa persamaannya kedua agama ini? Saya yakin ada persamaan, tapi ada perbedaan. Apakah persamaannya lebih sedikit atau perbedaannya lebih banyak? Nah, nanti pembicara akan mengerucutkan saja supaya teredukasi yang sempat memantau atau mendengarkan siaran ini. Kira-kira begitu Bang Juma? Silakan. Ya, mungkin kita beri kesempatan dulu terhadap tamu kita, nanti tinggal saya menyesuaikan apa yang menjadi perbincangan kita pada siang hari ini. Gitu Bang Handi. Ya, sepertinya Bang Juma lagi berada di Zimbabwe siang hari di sana ya. Iya, belum tahu dia. Ya. Mudah-mudahan kembali ke tanah air dengan selamat. Amin. Amin. Jadi silakan Pak Pendeta Hausia, apa sih kira-kira perbedaan yang signifikan antara Islam dan Kristen? Dan kira-kira persamaannya di mana juga ada? Kira-kira silakan Pak Hausia, silakan. Perbedaan dan persamaan ya. Kalau berbeda pasti berbeda ya. Karena kalau di dalam Kristen sih biasanya ya kita ya kayak tidak mengharapkan kayak bidadari gitulah kan, itu udah beda. Kalau persamaan ya mungkin sama-sama mencari ini ya sorga ya, paling gitu kali ya, sama itu aja cuman. Tapi kalau perbedaan banyak sekali dari segi Tuhannya, dari segi ajarannya juga berbeda gitu. Mungkin lebih spesifik kali ya. Cuman itu aja Pak? Iya, ya untuk sementara itu kali. Tentang masalah Tuhan mungkin kalau itu banyak, tapi kan nggak mungkin dijelaskan semuanya. Masalah Tuhan mungkin berbeda atau sama menurut Anda? Sembahan. Tuhan berbeda kan? Berbeda ya. Baik. Nanti Bang Juma yang akan membawa Anda supaya bisa mengerucut. Silakan Bang Juma. Iya, baik, makasih banyak nih. Jadi kalau membahas tentang persamaan antara Islam dan Kristen itu, kesamaannya karena sama-sama mengaku agama yang benar, sama-sama mengaku menyembah Tuhan yang benar, sama-sama mengakui bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang benar, kitabnya adalah kitab yang benar, kemudian Nabi dan Rasul juga adalah sama-sama Nabi dan Rasul yang benar. Perbedaannya kemudian antara Kristen dengan Islam, yang paling mencolok itu bahwasanya Tuhannya umat Islam itu mengakui dirinya sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, sementara Tuhannya orang Kristen itu malu-malu mengaku itu. Kemudian yang kedua, kitab sucinya umat Islam itu berbicara tentang dirinya sendiri, sementara kitab suci orang Kristen itu sama sekali tidak pernah berbicara tentang dirinya sendiri. Kemudian pewahyuan tentang kitab suci umat Islam itu struktur penyampaiannya jelas, asal-usulnya jelas, original teksnya masih terpelihara sampai hari ini, sedangkan teman Kristen sumber ya daripada kitab mereka juga jelas dalam arti kata penulis ya. Namun kemudian tidak ada kesinambungan daripada sumber. Ya, saya kira ya sekilas
Itu yang menjadi perbincangan kita terkait dengan persamaan dan perbedaan antara Kristen dan Islam. Nah, pada poin ini kemudian titik tumpuhnya sentralisasi daripada muatan semua perbedaan dan persamaan itu termaktub di dalam konsep akal, di mana ajaran agama Islam itu rasional, sedangkan agama Kristen itu irrasional. Saya kira begitu sementara. Itu menurut saya, bukan berarti itu adalah mutlak harus diakui oleh semua orang. Tapi kita punya hak untuk menyatakan sesuatu berdasar materi yang kita pelajari, dan orang lain pun berhak untuk menilai salah atau benar terhadap apa yang saya sendiri pahami. Demikian sementara. Betul. Ini area diskusi mutlak pendapat Bang Joma bisa nanti Anda sanggah. Silakan Bang. Ini area diskusi. Silakan. Ya itu wajar ya pendapat masing-masing ya tentang agama dari Islam Kristen ke Islam ya, sah saja ya, karena kan memang setiap orang kenapa mau meluk agama sesuatu karena dia merasa keyakinan yang dia pegang adalah yang benar. Kalau dari saya sih di dalam Alkitab itu kan ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau di dalam perjanjian lama itu tertulis bahwa perjanjian antara Abraham, Ishak dan Yakub, yang artinya Israel yang hanya bisa selamat, yang beri keselamatan, yang dijaga sama Tuhan hanya orang bangsa Yahudi atau Israel. Bagaimana dengan bangsa yang lain? Kalau menurut versi mereka, kami yang di luar non Yahudi adalah kafir atau pasti masuk neraka. Mau sebaik apapun pasti masuk neraka. Mau kita ini pemahaman saya. Soalnya mau kita sebaik apapun, kita bersedekah, kita membantu orang, karena bukan Yahudi, pasti masuk neraka. Karena versi mereka adalah, di luar Yahudi adalah kafir. Itu menurut pendapat saya. Oleh karena itu, saya yang bukan Yahudi, hanya cuma berharap kepada Tuhan Yesus saja. Karena yang memberikan, akulah jalan kebenaran, akulah jalan. Karena senambungan ya. Karena itulah makanya tertulis perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian baru itu kan perjanjian buat orang-orang yang di luar non Yahudi ya, yang tidak mungkin bisa selamat akhirnya bisa diselamatkan. Jadi mungkin kalau dari saya itu adalah saya ini ibarat kata itu mengemis untuk minta masuk surga, ibarat kata. Jangan lewati Tuhan Yesus karena gitu. Karena kalau tanpa Tuhan Yesus saya nggak bisa masuk surga. Karena sesuai dengan perjanjian lama dan perjanjian baru tadi, semua di luar yang bukan Yahudi pasti masuk neraka. Terima kasih. Lanjut Bang Yoma. Iya. Di awal kita sepakat ya bahwa memang hukum Tuhan itu awalnya kemudian kita kenal ada hukum Torah, di mana hukum Torah ini memang spesial diperuntukkan kepada Bani Israel. Lalu kemudian muncul ya Yesus yang juga di dalam poin pengajarannya mengajarkan dirinya diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Dan kalau kita melihat dari segi kacamata Bible itu sendiri, Yesus senantiasa mengajarkan dirinya hanya selalu kepada Bani Israel. Sehingga konsentrasi penyampaian daripada ajaran beliau selama beliau berkhutbah kepada Bani Israel itu hanya pada konsentrasi bagaimana beliau memperkenalkan diri kepada Bani Israel sebagai utusan Tuhan. Adapun pengajaran yang kemudian mengajarkan bahwa Yesus itu untuk seluruh manusia, itu muncul belakangan ketika beliau itu sudah terangkat ke langit.
Nah, sementara di dalam ajaran agama Islam, ajarannya yang begitu komplit ya, itu dikhususkan bukan hanya kepada bangsa Arab, tapi juga memang untuk rahmatan lil alamin, pada seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, ya, ini adalah seruan di Al-Quran, ajakan kepada seluruh umat manusia. Kalau tadi ya Bani Israel, ya itu seruannya selalu begitu. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Ya. Yesus pun ketika menyeru hanya kepada Bani Israel. Begitu juga Musa. Lalu ketika kemudian ajaran Tuhan datang kepada Abraham, hanya diperkenalkan kepada Abraham dan keturunannya. Tapi ketika ajaran tentang kebenaran mutlak ini didatangkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka pijakan dasarnya adalah diperuntukkan kepada seluruh umat manusia. Ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi jelas, ya jelas sekali bahwa Al-Quran, Islam itu diajarkan kemudian untuk ya meliputi ya seluruh manusia di atas muka bumi ini yang keberadaannya kemudian lahir setelah Islam itu datang. Artinya bahwa siapapun yang pernah hidup pada masa Rasulullah Muhammad SAW, maka kaidah yang termaktub di bawah Al-Quran itu dikhususkan kepada mereka. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi seruannya kemudian Al-Quran itu adalah kepada seluruh umat manusia, bukan hanya satu golongan saja. Nah inilah perbedaan yang kemudian ada di antara Kristen, bahwa yang menjadi acuan Kristen itu adalah Yesus itu sendiri. Pengajaran Yesus selama 3 tahun hanya diakui kepada Bani Israel, sedangkan setelah dia naik terangkat ke langit, ada pengajaran yang menurut saya penambahan dari orang-orang yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan, yang mana mengatakan bahwa Yesus itu diutus kepada seluruh manusia. Sementara dari lisannya Yesus sendiri mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Bahkan di dalam Al-Quran juga diterangkan bahwa beliau diutus oleh Allah kepada Bani Israel sebagai pertanda bahwa Allah yang Maha Kuasa itu lagi-lagi menginginkan adanya utusan kepada Bani Israel, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu diterangkan di dalam Al-Quran, banyak dalil yang mengatakan itu. Saya kira begitu sementara. Iya, iya. Aku juga poinnya kurang, tapi ya memang benar apa yang dikatakan Bang Zuma ini. Bahkan sampai di kitab Wahyu ya, 12.000 dari 12 suku, hanya 12.000 dari 12 suku bangsa Israel yang bisa masuk surga, hanya 144.000. Itu makanya saya bilang tadi, saya itu percaya sama Tuhan Yesus karena mengemis, karena kan Tuhan Yesus bilang, beritakanlah kabar Injil ini ya, berita baik ini kepada seluruh dunia, yang dia itu kan kepada Paulus yang dulu namanya Saulus. Jadi Paulus ini kan memang dia itu memberitakan ajaran yang bukan harusnya untuk bukan orang Yahudi, bukan untuk orang Yahudi, tapi diajarkan untuk orang yang non Yahudi supaya percaya gitu. Jadi ya seperti itu tadi saya bilang, saya ini ibarat kata memohon, tolong berikan saya kesempatan untuk masuk surga, ibarat kata begitu kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, kenapa saya harus mencari Tuhan, bukan mencari nabi? Sudah banyak nabi Musa, nabi semua, tapi tidak ada yang bisa memberikan jaminan keselamatan, karena itu nabi kan manusia, begitu udah selesai udah nggak akan mungkin. Sekarang dari zaman Musa sampai sekarang ya, berapa tahun? 2000-3000 tahun.
hanya sebagai ini ya, apa sih namanya, eee, dia mengatakan, "Oh Tuhan, inilah Tuhan yang benar, inilah ini," gitu kan ya, mungkin ya, ceritanya begitulah. "Beginilah kalian harus mengikuti peraturannya ini," gitu kan. Tapi kan di dalam, ininya, "Hei, kalau saya tanya, apakah saya bisa diberi selamat?" Mereka tidak akan memberikan jalan keselamatan. Mereka nggak akan tahu, "Oh, kamu ikut perintah Tuhan, itu adalah jalan yang benar." Tapi kalau tanya, "Apakah kamu bisa memberikan saya keselamatan? Apakah kamu bisa memberikan saya jalan ke surga?" Dia kan nggak akan tahu, karena mereka cuma nabi. Nah, beda, makanya itu tadi saya bilang tadi, saya mengemis. Karena Tuhan Yesus, "Akulah jalan keselamatan." Tuhan Yesus memberikan jalan, dia mengakui pengakuan seperti kata eee, Allah kepada Musa kan, "Siapakah engkau?" "Aku adalah aku." Kalau dalam bahasa Inggris kan I am. Kalau dalam bahasa Tuhan Yesus mengakui, "I am the truth," gitu kan, "Akulah kebenaran." Ya, saya ada pilihan lain? Seperti nggak ada pilihan, memang cuman itu aja gitu. Karena kita ngelihat prinsipnya itu loh, nabi. Nabi itu ya memang dia mengajarkan, tapi tidak bisa memberikan keselamatan karena cuma manusia gitu. Kalau Tuhan pasti kan memberikan keselamatan. "Akulah jalan, I'm the way," gitu ya. Ya kalau udah katanya I'm the way, saya harus pikir apa lagi kalau bagi orang yang tidak mungkin bisa masuk surga? Saya harus ikutin kan? Ah, itu intinya sih. Terima kasih. Iya, baik. Jadi kalau untuk saudara saya ini kelihatannya eh, bagus kalau fokus kepada pengajaran-pengajaran Yesus ataupun pewarta daripada Bible yang membahas tentang peruntukan Yesus diutus ke muka bumi. Apakah itu menjadi utusan ya, atau menjadi Tuhan itu sendiri. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, "Hai orang-orang Israel." Di sini yang diseru adalah orang Israel. "Dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, seorang manusia yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu." Jadi lagi-lagi di kitab ini, kitab Lukas ini, Kisah Para Rasul, ini Bani Israel yang diseru agar Bani Israel ini tahu bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan untuk melakukan mukjizat, kekuatan, dan tanda-tanda, yang mana mukjizat dan kekuatan itu adalah berasal dari Tuhan yang mengutus Yesus. Nah, kalau kemudian Yesus mengatakan, "Akulah jalan," namun ending daripada pengajaran Yesus itu adalah tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti Yesus itu ya adalah jalan, bukan tujuan. Nah, kalau Yesus itu adalah jalan, berarti kita harus memahami Yesus memberikan metode, Yesus memberikan cara, Yesus memberikan resep. Bagaimana kemudian Bani Israel itu bisa sampai kepada Bapa. Jadi bukan dia yang menjadi tujuan, bukan dia menjadi tumpuan akhir. Tetapi melalui dia, Bani Israel itu akan sampai kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, Yesus datang diutus kepada segolongan umat, yaitu Bani Israel. Ketika beliau datang, Bani Israel menolak beliau. Sehingga poin-poin pengajaran Yesus itu selalu beliau tekankan agar Bani Israel percaya kepada dirinya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Di mana golongan di mana dia diutus justru ditolak sebagai utusan Tuhan. Yang rancu kemudian adalah golongan manusia di mana Yesus diutus menolak Yesus sebagai utusan Tuhan, muncul kemudian golongan yang datang belakangan justru mendudukkan yang utusan Tuhan ini itu sebagai Tuhan itu sendiri. Dia diutus kepada Bani Israel agar Bani Israel itu mengajarkan, agar Bani Israel itu menerima dan mau mengimani Yesus itu sebagai utusan Tuhan.
ditolak dia. Bahkan penolakan itu membuahkan sebuah pengajaran yang mengatasnamakan Yesus kemudian lalu dijajakan kepada non-Yahudi. Di mana ya Yesus justru didudukkan sebagai tujuan. Nah, ini yang diimani oleh sahabat kita hari ini. Kalau Yesus sendiri itu berbeda ajarannya, di mana dia mengajarkan kepada Bani Israel agar Bani Israel menerima bahwa dia itu adalah Rasul utusan Tuhan. Nah, kita bisa lihat di dalam Yohanes 14 misalnya ya. Yohanes 14 nomor 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya, akan datang setelah Yesus, ya, oknum yang mengajarkan segala sesuatu, satu, dan oknum ini akan mengingatkan Bani Israel perkataan-perkataan yang pernah Yesus katakan kepada Bani Israel. Berarti ketika Yesus itu datang selama 3 tahun mengajarkan tentang hikmat kepada Bani Israel yang kemudian ditolak, akan muncul lagi kemudian oknum baru yang datang setelahnya yang juga memperingatkan Bani Israel tentang apa yang Yesus pernah ingatkan kepada mereka. Jadi kalau Yesus kemudian pernah mengajarkan dirinya adalah utusan Tuhan, dirinya adalah wakil Tuhan, dia adalah Rasul Tuhan, dia adalah sosok yang datang mengajarkan Bani Israel menyembahnya kepada Tuhan, maka otomatis oknum yang datang setelah beliau pergi, terangkat ke langit, oknum ini akan mengajarkan hal yang sama, bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Nah, yang muncul kemudian adalah setelah Yesus terangkat ke langit, adanya penyusup yang justru mengajarkan sesuatu yang tidak pernah Yesus ajarkan. Padahal oknum yang datang setelah beliau, kata Yesus, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, Yesus tidak pernah mengatakan kepada Bani Israel, akulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Akulah Allah itu sendiri. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Sehingga ketika ada oknum yang datang kemudian mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang inkarnasi menjadi manusia, Yesus itu adalah Tuhan yang datang mengambil rupa manusia, Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi, ini adalah perkataan-perkataan yang harus diwaspadai. Dari mana sumbernya? Karena Yesus sendiri berpesan, oknum yang datang setelahku akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan kamu akan semua perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Artinya, Yesus akan kembali ajarannya diajarkan oleh oknum lain kepada Bani Israel. Makanya di Al-Quran itu terang sekali dikatakan bahwa ketika dia datang, ya, yaitu Nabi Isa alaihissalam, dia mengajarkan kemudian kepada orang-orang yang ada di Bani Israel. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li Bani Israel. Dan dia tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel, sebagai bentuk tanda kepada Bani Israel. Nah, ini termaktub di dalam ajaran agama Islam, dan menurut pemahaman saya, roh penolong atau penghibur setelah Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dalam pandangan Kristen adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kembali mengajarkan tentang perkataan-perkataan yang pernah Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Nah, sedangkan buah karya yang dihasilkan oleh penulis-penulis Bible itu sendiri menghasilkan sebuah agama di mana agama ini justru mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Yesus ketika dia datang kepada Bani Israel. Saya kira begitu sementara dari saya. Oke. Dari aku mungkin ya, Nabi ya. Kalau mungkin kaitannya dengan Nabi, jadi lupa.
Oke, intinya sih gini, kalau saya dipikir ada pilihan, ya saya bukan Yahudi. Berarti kalau dikatakan saya kafir, yes, saya kafir karena saya bukan orang Yahudi. Pertanyaannya, apa yang bisa memberikan saya keselamatan? Kalau kita tanya, apakah Nabi Musa bisa berikan saya keselamatan? Oh, pasti tidak, karena saya bukan orang Yahudi. Apakah Nabi yang lain? Tidak. Yang membuka kesempatan siapa? Hanya Tuhan Yesus. Apakah dia seorang Nabi? Ya, tergantung pemahaman dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus ya. Kalau kita cuma menganggapnya sebagai seorang Nabi, ya silahkan aja, nggak masalah. Karena kan gini, pilihannya kan mau masuk surga enggak gitu. Kalau mau masuk surga, ya ikuti jalanku kan gitu. Itu jalanku, itu jalan. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Udah kata-katanya udah tuh, kebenaran dan hidup. Kata-kata hidup. Hidup itu udah berarti hidup lawannya mati. Kalau namanya hidup berarti akan kekal, hidup selamanya. Itu udah kata-kata yang kalau menurut saya itu udah paling tinggi deh ya. Kata-kata yang bagus sekali. Akulah jalan kebenaran. Itu pengakuan itu. Aku dan Tuhan. Ya, jadi sekarang kalau saya disuruh milih, katakanlah saya bilang nabi. Sebab ada juga kata Tuhan Yesus tentang nabi. Hati-hatilah dengan ajaran nabi-nabi palsu. Itu ada tiga kemungkinan. Setelah Tuhan Yesus tidak ada nabi lagi. Setelah Tuhan Yesus apakah ada nabi maka dia palsu, atau memang bakal ada nabi. Mari kita lihat sekarang setelah Tuhan Yesus apakah ada nabi lagi. Ternyata kalau dalam agama Islam ya, saya ngikutin dengan agama Islam, 7 tahun setelah itu, 7 abad setelah itu muncullah nabi. Nah, pertanyaannya, apakah dia orang Yahudi? Bukan. Nah, itu tadi. Jadi, coba kalau saya seandainya dikasih pilih, saya dikasih jalan, ini akulah jalan kebenaran. Aku cari tahu dong, siapakah Yesus ini? Kenapa dia mengaku sebagai, apakah dia cocok, pantas dijadikan sebagai nabi? Enggak dong, enggak mungkin kalau akulah jalan. Enggak ada nabi berani ngomong begitu. Akulah jalan kebenaran ini. Enggak ada. Enggak ada yang bisa, dosamu telah kuampuni. Enggak ada. Enggak ada yang bisa orang bilang, aku sudah ada sejak Abraham ada. Enggak ada. Itu yang ada cuma orang gila. Kalau ada yang berani ngomong seperti itu gitu. Sekarang, oke lah, itulah kebohongan. Itu cuma kebohongan dari sana. Waduh, pilihanku udah ada. Aku nggak punya pilihan. Pilihannya seperti itu kan. Karena sekarang pilihan apa yang bisa bawa aku ke jalan keselamatan dan surga. Itu Tuhan Yesus, nggak ada lagi. Pilihannya apa? Makanya tadi kan kembali. Kita kalau saya disuruh pilihan, saya kan nggak milih yang lain. Karena sudah pasti ada jalan kebenaran. Karena saya bukan orang Yahudi. Saya orang kafir. Orang bukan Yahudi. Yang pasti tidak mungkin masuk surga apapun ceritanya. Mau saya berbuat baik, mau saya sunat sampai 5 kali sesuai ajaran mereka, ngikutin ajaran mereka. Tapi saya bukan Yahudi, nggak bisa masuk surga. Itu udah pilihan, itu perjanjian lama. Perjanjian Allah dan Abraham, yang artinya itu kekal, bahkan tidak bisa diusik sampai sekarang. Bahkan Tuhan Yesus bilang, tidak satu pun akan dirubah dari perjanjian Taurat. Makanya itu, saya mau nggak mau, harus percaya Tuhan Yesus. Karena nggak ada jalan. Cuman dia, jalan kebenaran dan hidup. Itu, terima kasih. Oke. Jadi kalau kita melihat ya dalam kajian-kajian tentang keselamatan itu, Salomo itu jauh lebih hebat daripada keselamatan yang dijanjikan oleh Yesus. Yohanes Pembaptis juga saya rasa jauh lebih hebat. Salomo berkata di dalam Amsal 8, dikatakan begini, berbahagialah orang yang mendengarkan aku, Salomo, yang setiap hari menunggu pada pintuku dan menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa yang mendapatkan aku, kata Salomo, pasti mendapatkan hidup. Dan Tuhan pasti berkenan akan dia. Tetapi siapa yang tidak mendapatkan aku, Salomo, maka orang itu akan merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku, itu sama halnya dia mencintai kematian. Salomo perkataannya sangat-sangat jauh luar biasa.
Lalu kemudian Yesus juga memberikan jempol kepada Yohanes. Di dalam Matius 21 nomor 31 ternyata orang yang percaya kepada Yohanes, baik itu pemungut cukai, rentenir, atau para pesundal, pelacur-pelacur, itu lebih dulu masuk ke dalam sorga daripada orang-orang yang kemudian muncul belakangan. Nah, artinya bahwa banyak orang yang bisa menjadi juru selamat selain daripada Yesus. Kalau Yesus dianggap Tuhan karena dia adalah jalan, ternyata Salomo juga berarti Tuhan karena dia adalah jalan. Jalan menuju sampai kepada Bapa. Nah, kalau sahabat saya ini mengatakan, saya tidak ada pilihan. Lalu bagaimana dengan pernyataan Yesus yang nyata-nyata mengatakan bahwa seorang penghibur akan datang setelahku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lalu kemudian kalau dikatakan sudah tidak ada nabi, itu juga keliru. Karena dalam Kisah Para Rasul itu dijelaskan akan adanya nabi yang sama seperti Musa yang sudah pasti bukan Yesus. Kenapa bukan Yesus? Coba kita lihat. Di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 26. Bukankah telah dikatakan Musa Tuhan akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Jadi siapa yang tidak mendengarkan nabi ini itu akan dibasmi, akan diperangi. Dan semua nabi yang pernah berbicara melalui dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuatan-nubuatan itu dan mendapat bagian dalam perjanjian telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi ini akan diberkati. Berarti seorang nabi ini menyebabkan manusia itu akan diberkati. Dan bagimu, pertama-tama Allah membangkitkan hambanya. Berarti ini bukan Tuhan. Dia adalah nabi. Dia adalah hamba Tuhan. Dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu, dengan memimpin kamu masing-masing kembali kepada dari jalan kejahatan. Nah, ini ada nabi yang akan bangkit, yang sama seperti Musa. Siapa yang tidak kemudian mendengarkan perkataan nabi tersebut, itu akan dibasmi. Nabi mana yang dimaksud? Yang kemudian dianggap sebagai hamba Tuhan. Kalau Yesus kan tidak mungkin hamba Tuhan, karena dia adalah Tuhan bagi Kristen. Jadi dia itu pasti adalah hamba Tuhan. Dan kalau Kristen bukan sudah pasti kalau Yesus sudah pasti bukan nabi itu. Kenapa? Karena nabi yang dimaksud di sini adalah sama seperti Musa, siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi. Sementara yang terjadi pada diri Yesus justru Yesus yang dibasmi oleh Bani Israel dengan kekuatan kekaisaran Romawi. Berarti ada nabi. Ada nabi setelah Yesus. Nah, kalau kita ingin melihat lebih jauh di dalam Yohanes 16, kita lihat di Yohanes 16 itu lebih informasinya lebih akurat lagi tentang sosok yang datang setelah Yesus. Diterangkan di satu perikop ya, di dalam Yohanes 16 di nomor 7 poinnya sampai kepada nomor 15. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, ya, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan ia datang, dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa. Artinya,
nabi, penghibur atau penolong yang datang setelah Yesus itu akan mengajarkan tentang syariat-syariat haram, halal, makruh, mubah. Karena dia menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan juga penghakiman. Artinya ketika nabi ini datang, ketika penolong ini datang, dia akan memberikan sebuah pengajaran sebab akibat. Kalau kau berzina, ini akibatnya. Kalau kau mencuri, ini akibatnya. Kalau kamu menipu, ini akibatnya. Ini berbicara tentang penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, kata Yesus. Tetapi sekarang kamu belum dapat untuk menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, maka roh kebenaran inilah yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi sosok ini ya tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, dan kemudian dia akan memberitakan segala sesuatunya yang berkaitan dengan hal yang belum pernah diajarkan oleh Yesus karena orang-orang pada masa itu belum sanggup untuk menanggungnya. Dan oknum ini akan mengajarkan segala sesuatu, ya, memberitakan sesuatu yang terkait dengan hal-hal yang akan datang. Dari dia diutus akan memberitakan hal-hal yang akan ditemukan oleh para ilmuwan, oleh para pakar kemudian. Dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi inilah yang disebut nabi setelah Yesus. Adanya nabi yang kemudian datang yang tidak berkata-kata dari dirinya, mengajarkan segala sesuatu, kemudian pengakuan Yesus, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Jadi Yesus tidak boleh dijadikan sebagai acuan final. Karena Yesus belum mengajarkan semuanya. Akan datang kemudian seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala sesuatunya untuk menyempurnakan ajaran Yesus itu. Ya, saya kira itu sementara yang pertama, Yesus bukan nabi yang diramalkan di dalam Kisah Para Rasul 3 atau Yohanes ya, di Yohanes 16 ini. Lalu kemudian oknum yang datang setelahnya ini adalah menyempurnakan ajaran Yesus terkait dengan hukum-hukum, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Ya. Saya kira begitu sementara. Tanggapan dari saya ya. Terima kasih. Silakan. Itu saya melihat Bang Zuma ini benar-benar baca semua Alkitab ya. Udah pantas ini jadi masuk Kristen ini kalau gitu nih. Bercanda. Oke. Mungkin ada sedikit kali ya. Seperti semua Bang Zuma udah ceritakan semuanya. Dari umatku, dari sama seperti engkau ini, dari keturunan apa bla bla itu kan dari sebenarnya ciri-ciri ya, ciri-ciri nabi, bahwa nabi itu harus dari bangsa Israel, bangsa Yahudi. Bagaimana orang yang non Yahudi jadi nabi untuk bangsa Yahudi? Pasti ditolak, bahkan ini kan nggak akan ada yang mau diterima ya. Aku nggak tahu, mungkin tak pernah ada ya, tapi tahu aku memang harus dari bangsa Israel, Yahudi ya. Kan berbeda dengan yang abang di tempat agama abang ya. Kalau dari kita, dari aku ya, kalau apakah pernah ada Yesus disebut nabi? Pengajaran mana dikatakan Yesus itu nabi? Nabi atau katakanlah sama dengan agama Islam, Nabi Isa Al-Masih. Siapa yang pernah mengakui Isa itu adalah seorang nabi? Apakah orang Yahudi mengakui Yesus itu nabi? Jadi siapa sebenarnya Yesus itu nabi? Yesus itu bukan nabi dong kalau gitu. Orang Yahudi aja tidak mengakui dia sebagai nabi. Nah, itu tadi. Seperti tadi apalagi banyak banget ceritanya. Aku sampai takjub loh sebetulnya. Saking panjangnya aku jadi bingung. Tapi semua memang secara di Alkitab ya. Jadi aku setuju sama Bang Zuma, emang akan ada penolong. Emang kalau dalam Alkitab dikatakan itu Roh Kudus. Ya kalau menurut saya sih memang karena Roh Kudus, karena pernah datang kepada murid-murid Tuhan Yesus, didatangi Roh Kudus, itu namanya penolong. Andai kata pun memang penolongnya bukan Roh Kudus, ya kan,
pertanyaannya, buat apa harus Roh Kudus itu turun 7 tahun kemudian, 7 abad kemudian gitu? Untuk apa? Siapa yang mau tolong? Bahkan tidak menggubris-gubris Yahudi. Padahal itu pilihan Tuhan loh, bangsa itu. Sampai Tuhan itu menjaganya ribuan tahun dari Musa, dari dibawa dari tanah Mesir, dijaga, dikasih makanan surga. Kebayang manusia yang belum pernah, ada manusia yang pernah makan makanan surga, cuma mereka doang. Itu saking cintanya sama orang Yahudi. Tiba-tiba ada yang non Yahudi bisa menjadi, ya mohon maaf ya, tapi itu terserah, itu kepercayaan abang ya. Kalau dari aku, apa iya harus begitu gitu? Tiba-tiba harus berubah. Nah itu banyak pertanyaan. Apakah orang Yahudi mempercayai Yesus sebagai nabi? Enggak. Tapi Paulus itu kan orang Yahudi juga, Saulus. Kenapa dia percaya dia sebagai Tuhan dan mengajarkan ke orang lain? Karena diperintahkan pastinya. Pokoknya seperti itu. Jadi simpelnya gini. Apakah nabi bisa memberikan keselamatan? Seperti katanya tadi Samuel. Siapa yang pernah diselamatkan oleh siapa tadi? Daud itu ya. Oke lah itu. Ya mungkin itu kata-kata ya. Tapi sampai sekarang nggak bisa apa-apa, udah meninggal. Siapa tadi? Daud. Lupa aku tadi Daud, anaknya Daud siapa? Salomo. Sampai sekarang nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak ada ngapa-ngapain. Sampai bahkan tuh orang Yahudinya sendiri nggak ada apa-apa. Bahkan dia menghancurkan bangsa Yahudi sendiri. Dari mana keselamatannya? Bahkan sampai gara-gara dia, bangsa Israel dihukum sama Tuhan. Dari mana kalau dia seorang yang bisa memberikan keselamatan tapi dia dihukum? Sedangkan yang ini Tuhan Yesus, dia berkorban, ya kan, supaya manusia yang percaya sama dia, hanya percaya, bisa masuk surga. Sedangkan yang lain, orang Yahudi, harus disunat, nggak boleh makan babi, harus mengorbankan, benar-benar kutukan. Coba bayangkan, kita hidup sebagai seorang Yahudi. Kebayang, mereka harus diusir, datang dari Mesir ke Israel, ke tanah perjanjian yang diperjanjikan, itu perintah Tuhan ya. Diperjanjikan kepada bangsa Israel, itu berapa tahun? 40 tahun, mereka diputar-putar, disiksa di situ. Padahal kenyataan tidak sampai 40 tahun. Paling cuma setahun, 2 tahun nyampe. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus Tuhan kasih makan surga? Kenapa Tuhan harus kasih tiang awan? Kenapa harus menyertainya begitu kuatnya? Kenapa harus laut di itu? Itulah karena sayangnya Tuhan, YHWH, aku adalah aku, I am kepada bangsa Israel. Bagaimana dengan bangsa lainnya? Bangsa Amalek disuruh bunuh, dibantai. Bangsa manapun yang menghalangi apa Tuhan, dihancurkan sama bangsa Israel, diperintahkan oleh Tuhan. Artinya, di luar bangsa Israel, nggak mungkin selamat. Apapun ceritanya, apapun ini. Itulah yang makanya di Alkitab dikatakan perjanjian lama. Old Testament yang tidak mungkin dirubah sampai kapanpun, kecuali Tuhan sendiri yang merubah melalui Tuhan Yesus, yaitu perjanjian lama. Kepada siapa? Saya yang kafir, yang bukan orang Yahudi. Makanya sekarang itu tadi, alasan apa saya harus mengikuti Nabi gitu loh. Nah orang Yahudi aja tidak mengikuti Nabi sampai dari dulu. Nabi Musa nggak diikutin, udah begitu meninggal selesai, cari ganti lagi Nabi lain gitu. Kalau Tuhan Yesus kan enggak, dia kekal, mati, bangkit dari kubur, masih bisa bertemu lagi. Dia tunjukkan dia bisa bangkit. Tuhan Yesus itu bangkit. Dia tunjukkan bisa jalan. I am the way. Saya lah jalan. Kalau kata-kata saya lah jalan, saya harus pilih apa? Ya jalan itu sendirilah, ya kan? Sekarang saya harus mencari sesuatu yang ya moga-moga kemungkinan ya, yang bagaimana? Yang saya bakal sampai ke YHWH, ke Allah. Ya, itu tadi. Tuhan Yesus adalah firman Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Berarti firman itu adalah Allah. Ya, itu yang saya pelajarin. Jadi, mungkin pelajaran saya nggak sepintar kayak Bang Zuma, udah paham semuanya ya. Tapi kalau saya hanya berpikir perjanjian lama,
perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel. Artinya, di luar bangsa Israel, neraka. Perjanjian baru, kesempatan buat di luar bangsa Israel bisa masuk surga. Artinya, saya harus percaya. Itu aja. Terima kasih. Iya, baik. Jadi banyak hal yang perlu kita perbincangkan ya terkait dengan dialog kita. Terutama tidak adanya keselamatan di luar Bani Israel. Ini adalah pengajaran doktrin dan dogma yang tidak berdasar terhadap pengajaran para nabi. Pertama, di dalam kitab Kejadian 17. Di situ Allah ya memproklamirkan dirinya, Tuhan ya memproklamirkan dirinya bahwa dirinya membuat perjanjian kekal kepada Abraham, bahwa dirinya akan menjadi Tuhan bagi anak-anak Abraham, keturunan dan anak-anaknya secara turun-temurun. Nah, anak Abraham ini bukan hanya Bani Israel. Kalau Tuhan sudah berjanji akan menjadi Tuhannya keturunan Abraham secara turun-temurun, maka keselamatan itu bukan hanya kepada Bani Israel. Karena keturunan Abraham bukan hanya Bani Israel, ada Bani Ismail. Itu yang pertama. Kedua, adalah satu pemikiran yang sesat. Ya, mohon maaf saya harus mengatakan itu. Kalau ada pemahaman bahwa tidak ada keselamatan di luar Israel. Apa poinnya? Tuhan telah menubuatkan, bahkan Tuhan sendiri telah menyatakan di dalam Kejadian 49 nomor 10. Apa yang diterangkan oleh Tuhan di sana menurut kitab Kejadian? Tongkat kerajaan tidak akan berpindah dari Yehuda. Ataupun lambang pemerintahan tidak akan berpindah di antara kakinya sampai kepada Dia yang berhak atasnya datang. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Saya ulang, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai Dia datang yang berhak atasnya. Berarti kalau sudah datang yang berhak, tidak ada cerita. Nah, ciri khas daripada oknum yang berhak untuk mengambil alih pemerintahan Yehuda, ya, itu adalah dia mampu menaklukkan bangsa-bangsa. Bukan berarti harus dari Bani Israel. Tidak ada. Justru tongkat kerajaan, pemerintahan akan berpindah ketika yang berhak sudah datang. Nah, kalau sahabat saya mengatakan bahwa tidak ada keselamatan karena itu adalah janji Allah kepada Bani Israel. Saya katakan kepada Anda, Bani Israel ini adalah bangsa yang sangat dibenci oleh Allah. Memang diberi kemuliaan kepada mereka ketika mereka minta, wahai Musa, tunjukkan keberadaan Tuhanmu. Perlihatkan kepada kami. Ya, dia sudah membuat laut terbelah. Itu belum cukup bagi kami. Tolong minta kepada Tuhanmu. Turunkan makanan langsung dari langit. Langsung turun. Apakah kemudian mereka taat? Tidak. Malah semakin menjadi-jadi mereka itu. Sampai kepada mereka ketika Musa menerima dua loh batu, dia malah membuat Tuhan tandingan. Mengumpulkan emas, kemudian mereka leburkan, dan mereka bentuk sebuah patung, dan kemudian mereka sembah. Ulangan 9 nomor 6, apa yang dikatakan Musa? Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu, ya, bukan karena pemberian Tuhanmu, memberikan negeri yang baik ini untuk kalian duduki. Sesungguhnya engkau Yahudi, Israel, adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ulangan 9 nomor 13. Lagi Tuhan berfirman kepadaku, telah kulihat bangsa Israel ini, dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ulangan 10 nomor 16. Sebab itu sunatlah hatimu
dan janganlah kamu tegar tengkuk. Ini sudah diperintahkan oleh Tuhan. Tapi tetap saja mereka itu tegar tengkuk. Nah, bahkan Musa mengatakan begini. Aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu, wahai umatku. Sedangkan sekarang aku masih hidup di tengah-tengah kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Bagaimana nanti setelah aku mati? Jadi kalau kita mengharapkan kebenaran dari umat tegar tengkuk yang degil, yang suka membangkang terhadap perintah Tuhan, munculnya adanya keselamatan dari sana, itu mustahil. Makanya di dalam pengajaran para nabi, ya, dalam kitab para nabi itu dikatakan banyak pesan, jangan kau menambahi dan jangan kau mengurangi. Apa yang jangan dikurangi di sini? Firman Tuhan. Ini yang dipesankan di dalam kitabnya para nabi yang dianggap oleh Bani Israel sebagai peringatan kepada bangsa mereka. Kenapa di dalam Al-Quran tidak ada kata-kata jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi? Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang menjamin Al-Quran itu murni, tidak akan ada yang bisa merubahnya. Tapi kalau di dalam kitabnya Bani Israel, Ulangan 4 nomor 2, janganlah kau menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kau mengurangi, dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Tapi nanti ini akan ditambah. Ada perjanjian baru. Ditambah-tambahin. Amsal 30 nomor 6, jangan menambahi firman Tuhan supaya engkau tidak ditegurnya dan tidak dianggapnya sebagai pendusta. Banyak perkataan-perkataan di dalam kitabnya Bani Israel yang mengatakan jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Ulangan 12 nomor 32, segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu pegang dan kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahi ataupun menguranginya. Ini dalil. Sehingga dengan adanya perjanjian baru milik Kristen itu melanggar semua perintah yang ada dalam perjanjian lama. Jangan kau tambah, tapi ditambah. Bahkan kalau kita melihat dalam Yeremia 31 nomor 33, Tuhan sendiri yang mengatakan, Aku akan membuat perjanjian baruku kepada Bani Israel, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Berarti perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel itu adalah hukum Taurat. Sementara perjanjian barunya Kristen itu adalah karangan-karangan penulis. Jadi memang berbeda. Nah, kemudian ketika sahabat saya mengatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar daripada Yesus, sangat disayangkan ya, dalil demi dalil saya sudah mengurai bagaimana kemudian orang selamat karena ikut kepada Yohanes Pembaptis, orang selamat karena ikut kepada Salomo dan seterusnya. Namun kemudian keselamatan itu lagi-lagi sahabat saya katakan tidak ada di luar daripada Yesus. Karena Yesuslah jalan dan keselamatan itu. Tapi kita harus mengetahui nih sebagai orang belakangan yang bukan Yahudi, bahwa Yesus juga di dalam pengajaran Kristen, dalam kitabnya Kristen, itu berpesan supaya hati-hati kepada Bani Israel. Waspadalah kamu pada Bani Israel, pada ahli kitab. Berarti harus waspada kepada orang Yahudi. Di dalam Matius 23 nomor 15 itu pesannya itu sangat luar biasa. Ya. Dia katakan apa? Celakalah engkau wahai ahli kitab. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, untuk kemudian mentobatkan orang masuk ke agamamu menjadi orang neraka, lalu membuat mereka dua kali lebih jahat daripada engkau. Berarti ahli kitab ini ya akan keluar meninggalkan Yerusalem, mengajarkan ajarannya kepada non-Yahudi. Nah, kenapa ajarannya mudah diterima oleh Romawi dan Yunani? Karena dalam ajaran yang diajarkan kemudian oleh ahli kitab kepada non-Yahudi adalah penghalalan makan babi. Ya, penghalalan minum alkohol. Nah, kenapa kemudian banyak orang yang mudah menerima Kristen? Karena di Kristen itu tidak mengharamkan babi.
tidak mengharamkan minuman keras, di mana babi dan alkohol ini adalah satu paket yang tidak bisa terpisahkan. Jadi orang lebih milih Kristen karena di situ ada minuman kesenangan dan makanan kegemaran mereka. Jadi bagaimanapun kemudian kesenangan ini tidak bisa dihilangkan sehingga mereka akan mengakal-akali keselamatan itu hanya ada di dalam Kristen. Nah, hanya ada dalam Yesus. Padahal di tengah-tengahnya siang malam digaungkan ada juga agama yang kemudian mengajarkan keselamatan. Tapi karena sulit, berat, di situ banyak syariat, banyak hukum-hukum, maka tidak dianggap sebagai sebuah jalan. Padahal Rasulullah Muhammad SAW diajarkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada manusia, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan kepada manusia, wahai Rasulullah Muhammad SAW, jika kalian mencintai pencipta langit dan bumi, maka ikutilah aku. Niscaya pencipta langit dan bumi akan mencintaimu, dan pencipta langit dan bumi akan mengampuni segala dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau ada orang cinta keselamatan, ingin selamat, harus mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi. Demikian juga Yesus, dia mengajarkan seperti itu. Maukah engkau aku ajarkan kepada siapakah engkau harus takut, kata Yesus. Takutlah kepada dia yang mampu membunuh manusia dan berkuasa melemparkan manusia masuk ke dalam neraka. Siapalah dia? Dialah Allah, bukan Yesus. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sampaikan kepada mereka, wahai Maria, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Berarti Yesus masih bertuhan. Kalau Yesus kemudian dijadikan jalan, betul-betul Yesus itu dijadikan jalan, maka orang itu akan sampai kepada Islam. Karena Yesus mengajarkan keislaman. Yesus mengajarkan menjadi seorang muslim. Bukan justru menyembah dirinya. Dia adalah jalan menuju kepada Allah. Karena itulah kemudian pesan beliau harus didengarkan. Akan datang seorang penolong lain setelahku yang mengajarkan segala sesuatu. Barang siapa yang tidak mendengarkan penolong ini, maka dia akan dimintai pertanggungjawab. Dia akan dibasmi dari umat kita. Lalu kemudian penolong ini akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran. Hanya Rasulullah Muhammad SAW yang mengajarkan seluruh aspek hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika dia datang, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Inilah yang diterangkan di dalam Kejadian 49 nomor 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya lah akan takluk bangsa-bangsa. Rasulullah Muhammad SAW begitu beliau datang, beliau menaklukkan bangsa-bangsa. Ini jelas nubuatan-nubuatan yang terjadi di dalam kitab Yesaya itu digenapi oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau kemudian menaklukkan bangsa-bangsa di sekelilingnya untuk kemudian mengajarkan menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sementara. Silakan, Bang. Bang yang tadi mana ya? Kemute itu Bang, Pak Hosaya. Oh salah. Oh, sorry, kemute. Iya, Sorry. Ya, banyak sekali yang sudah diceritakan ya sama Bang Zuma ya. Hampir semua kitab nih ya. Udah memang udah cocok jadi Kristen sebetulnya. Enggak bercanda. Jadi begini. Kalau Tuhan itu melakukan perjanjian kekal dengan Abraham, yaitu melalui anaknya Ishak. Anaknya Abraham ada berapa? 2, Ishak dan Ismail. Anaknya ada 2, Ismail. Yang dipilih Ishak. Ishak punya anak Yakub dan Esau. Yang dipilih Yakub. Esau nggak dipilih. Katanya kenapa harus dipilih satu gitu? Karena memang Tuhan udah menentukan satu ya yang akan dipilih, udah ditentukan sampai supaya menjadi bangsa namanya Yahudi atau Israel tadi. Sampai itulah yang paling hebatnya ya yang ada di dalam Alkitab itu. Sampai Tuhan memberikan pengakuan. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak. Allah ini bukan berarti Allah yang sesuai dengan agama Islam ya. Mungkin karena di penulisan di Alkitab itu mengikuti sebetulnya mungkin bukan Allah artinya, karena kalau dari bahasa Inggris mungkin God kali ya.
Oke, ya kembali. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu pengakuan, itu benar-benar pengakuan. Yang artinya tidak ada yang bisa membatalkan selain Tuhan Yesus. Tuhan sendiri. Pertanyaannya, oke lah, mereka manusia kurang kurang bagus, tidak berkenan di mata Tuhan, atau dibandingkan yang lain. Kenapa Tuhan harus membasmi semua bangsa yang menghalangi Musa membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian? Satu. Kenapa Tuhan masih mengiring? Bayangkan dari Musa sampai ke nabi terakhir mungkin Yohanes kata Yeremia, Yesaya, sampai itu Tuhan masih membimbing terus. Intinya Tuhan masih berharap atau memilih dari bangsa ini. Ini bukan perjanjian kayak semacam Tuhan itu kayak bermain-main gitu kan. Akulah perjanjian kekal loh, perjanjian yang ibarat kata nggak ada di dalam dunia ini perjanjian kekal gitu. Hanya Tuhan aja yang bisa memberikan gitu kan. Dan tidak ada pembatalan perjanjiannya itu sampai sekarang. Sampai sekarang Yahudi menjalankan Torahnya, wajar. Karena memang seperti kata Tuhan Yesus, angkatan ini tidak akan berlalu. Sampai sekarang Yahudi tetap ada. Kebayang berapa kali dia dibasmi di zaman Romawi, tetap ada. Berapa kali, berapa sekarang kita lihat negara apa sih itu? Negara paling kecil, Israel itu. Negara kecil, gersang, kenapa harus taruh di situ? Kenapa Tuhan harus meletakkannya di situ? Kenapa sampai bait Allah harus berdiri di situ? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat membuat aku, seperti kata Tuhan Yesus, carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Itu aku pelajarin terus. Kenapa? Why? Kenapa Tuhan selalu membimbing bangsa ini? Ternyata, ya itu tadi. Itu, maksudnya begini ya, seandainya pun saya punya keturunan, sampai nenek moyang saya, atau nenek moyang saya paling sampai kakek saya. Tapi ini perjalanannya terus. Dan apakah itu, kenapa tidak berhenti untuk ditulis? Karena Tuhan menyertai terus. Sampai cerita nabi-nabi itu semua ditulis. Ya itu tadi. Karena penyertaan Tuhan tidak akan pernah tidak akan pernah berhenti karena dia telah melakukan kesalahan atau apapun. Itu yang saya suka dengan Tuhan, Tuhannya orang Israel atau Tuhan Yesus saya. Kenapa? Walaupun saya salah, walaupun saya telah berdosa, dia mengampuni. Yang penting kamu adalah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena seperti dalam cerita Adam dan Hawa, Adam memakan apel. Kenapa kesalahannya Adam dan memakan apel itu, tapi dia dihukum sampai begitu mengerikan? Padahal kenapa nggak diampuni? Karena satu, dia tidak mendengarkan perintah Allah. Cuma satu, perintah Allah dengarkan. Itu aja cuman. Seperti Musa, perintahnya kepada Musa, bawalah bangsa Israel, bawa bangsa itu ke tanah yang kujanjikan. Tanah yang kujanjikan sekarang, Israel itu sekarang, itu adalah tanah khusus buat Israel. Apapun itu cerita, apakah dia itu khusus. Berarti siapapun yang tidak menyetujui, berarti sama saja berdosa, tidak mengikuti perintah Tuhan. Itu kembali. Oke, apapun itu mungkin kita berbeda ya kepercayaan. Dan kalau saya berpikir begini, seorang nabi hanyalah sebuah utusan, hanyalah memberikan firman Tuhan dari Tuhan. Dia tidak bisa memberikan keselamatan, dia tidak, bahkan untuk dirinya pun dia belum pasti selamat. Iya kan? Buktinya sampai sekarang. Contoh nabi mana? Musa. Nabi Musa aja bisa dihukum Tuhan, dia tidak bisa sampai ke tanah perjanjian karena dia tidak percaya. Intinya cuma satu, Musa dihukum pun karena dia tidak percaya sama Tuhan. Pada saat dia memukul batu, dia tidak mengucapkan nama Tuhan, dia tidak percaya, aja dihukum. Intinya apa? Karena dia tidak percaya bahwa apa yang dikatakan sama Tuhan. Itu aja cuman, percayalah sama Tuhan. Seperti kata Tuhan Yesus, percayalah kepada Tuhan Yesus kepadaku. Akulah jalan kebenaran. Jadi intinya adalah aku hanya percaya kepada Tuhan Yesus saja. Karena menurut aku ya,
menurut aku, semua cerita dari Musa sampai ke Yesaya sana, atau aku juga kurang begitu paham dengan Alkitab ya, itu menceritakan bahwa bangsa ini dia dijaga sama Tuhan. Walaupun sejahat-jahatnya tetap dijaga. Itulah Tuhan yang baik sekali, dia mau memaafkan, yang mau membantu, yang mau menjaga bangsanya. Itu yang benar-benar Tuhan yang benar-benar ada gitu. Benar-benar memang dia benar ada dari zamannya Abraham sampai ke Yesaya itu berapa abad gitu. Benar-benar ada gitu. Dan dia tetap menjaga. Dan ya kembali tadi, seperti aku bilang, kalau seandainya Yesus adalah seorang nabi, apa pentingnya buat saya kan gitu kan, sampai sekarang. Bahkan orang Yahudi pun tidak mengakui sebagai nabi. Maksudnya apa, ini kelebihan buat saya apa? Nggak ada. Saya juga nggak mungkin masuk surga juga gitu. Tapi kalau saya percaya kepada Tuhan, di Yesus, bahwa dialah jalan, maka saya dikasih kesempatan. Saya yang ibarat kata tidak bersunat, pemakan babi, peminum alkohol, suka melihat wanita cantik, seksi, ya kan? Suka suka ya apalah yang berbuat dosa. Saya diberi kesempatan. Pertanyaannya cuma kenapa? Bagaimana percaya kepadaku, pada Tuhan Yesus. Cuman itu doang, sama seperti Adam dan Hawa. Bukan karena makan buahnya sebetulnya dia itu, karena dia tidak percaya sama Tuhan. Udah dikatakan jangan makan, cuman katakan jangan makan, tapi dimakan. Kenapa itu menjadi dosa yang sangat berat sehingga harus diturunkan ke bumi? Itu intinya adalah dari awal sampai sekarang, sampai sekarang, percayalah kepada Tuhan. Siapa? Nah, Tuhan yang pasti akan menunjukkan dan membimbing, yaitu Tuhannya bangsa Israel. Kalau dari saya adalah Tuhan Yesus. Karena dia mengajarkan. Karena hukum Taurat itu, nah ini dari teman saya yang dari sana Yerusalem. Hukum Taurat itu yang terutama, yang paling terutama, dan mereka sebelum mengucapkan 10 hukum Tuhan itu atau perintah itu, mereka selalu mengatakan begini, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kasihanilah Tuhan Allahmu seperti dirimu sendiri. Cuman itu baru dia mengucapkan hukum Taurat. Dan makanya Tuhan Yesus mengatakan bahwa hukum yang terutama adalah kasihanilah sesama manusia. Karena itulah yang benar-benar inti dari pengajaran Tuhan. Tuhan nggak mungkin harus buat apa ya, kayak Tuhan kepada Musa memberikan perintah, tapi Tuhan tidak pernah menceritakan masa lalu. Dulu Adam seperti ini, dulu seperti ini, lalu muncullah. Jadi Tuhan cukup, nggak usah menceritakan sampai cerita-cerita nabi-nabi siapa, cukup perintah ini, perintah Taurat, patuhilah. Nggak ada harus cerita-cerita masa lampau. Itulah Tuhan. Jadi poinnya sih Bang, itu kepercayaan. Saya akuin apa yang Abang percayai. Tapi kalau dari saya, maaf itu seperti kata perjanjian lama itu tadi kan. Nabi cuman boleh dari bangsa Israel. Satu. Kedua, saya bukan bangsa Israel, bukan bangsa Yahudi. Saya mengemis. Tuhan Yesus tolong selamatkan saya. Berikan saya jalan, kebenaran, tempat. Cuma itu doang. Jadi seandainya pun kalau kita bilang dia adalah seorang nabi, bagi saya Yesus itu juga bukan apa-apa. Karena saya cari Tuhan, bukan nabi. Ya, demikian. Terima kasih. Oke, baik. Jadi yang pertama ya terkait dengan apa yang kemudian saudara katakan tentang janji Allah itu hanya kepada Bani Israel. Dan Nabi hanya ada pada Bani Israel. Ini adalah kekeliruan. Karena banyak Nabi yang kemudian itu ternyata bukan dari Bani Israel. Seperti Abraham itu bukan Bani Israel. Nuh, Lot, dan seterusnya. Nah, kemudian hal ini dikaburkan dengan mengatakan mereka-mereka ini bukan Nabi. Bahkan kitab yang kemudian diimani sebagai firman Tuhan itu menghujat dan menghina mereka. Tapi nggak apa-apa, itu adalah di luar daripada kekuasaan saya kemudian untuk jauh masuk mendalami tentang itu, sementara saudara sendiri tidak paham tentang kitab itu. Jadi gini,
Ketika saudara mengatakan bahwa janji Allah itu hanya kepada Bani Israel, Ishak, Yakub, karena Anda mengatakan akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Seakan-akan Anda ingin membatalkan perjanjian Tuhan kepada anak-anak Abraham. Ya. Padahal Tuhan sendiri yang mengangkat perjanjian terhadap keturunan Abraham secara turun-temurun. Nah, ini yang kemudian saya ingin katakan bahwa Anda seakan-akan membatalkan itu. Tuhan di dalam Kejadian 17 nomor 8 mengatakan, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Tuhan bagi mereka. Nah, sekarang yang menduduki tanah Kanaan, sepanjang tanah, sepanjang pantai, ya, itu dari keturunan Ishak atau Ismail. Jelas yang menduduki tanah yang ditunjukkan di dalam Kejadian 17 ini adalah keturunan Ismail. Bukan keturunan Ishak. Bahkan saudara sendiri mengatakan bahwa keturunan Ishak itu hanya secuil. Dia tidak menguasai tanah Kanaan dan sekelilingnya. Berarti janji Allah berlaku bagi Ismail, bukan berlaku bagi Ishak. Kita ambil poin pertama. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak, beranak cucu sangat banyak. Nah, keturunan Ishak itu bisa dihitung jari hari ini. Keturunan Ismail itu hampir seluruh negara ada. Orang Arab itu, keturunan Ismail itu di mana-mana ada. Berapa negara Arab yang menguasai Jazirah Arab sekarang? Mana keturunan Ishak? Hilang. Lenyap. Berarti yang membuat Abraham menjadi bangsa besar adalah Ismail. Jadi kita harus melihat bagaimana kemudian upaya Yahudi ini membolak-balikkan data, atau upaya penerjemah untuk membolak-balikkan data yang seharusnya itu untuk Ismail, tapi dipaksa untuk menjadi Ishak. Ya. Kejadian 17 nomor 5, karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nah, siapa yang menyebabkan Abraham ini menjadi bapa yang besar seluruh bangsa? Apakah Ishak? Tidak, tetapi Ismail. Lagi-lagi Ismail menang. Lalu janji Allah kepada Abraham, aku akan membuat engkau beranak cucu yang sangat banyak. Ini janji Allah. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan padamu akan berasal raja-raja. Ini janji Allah kepada Abraham. Lagi-lagi dari mana, dari anak yang mana sehingga membuat Abraham ini menjadi bercucu banyak? Ishak atau Ismail? Lagi-lagi Ismail. Ismail selalu top di dalam pembuktian sejarah dan fakta yang ada hari ini. Nah, lalu kemudian Allah mengatakan lagi firman Allah kepada Abraham, Kejadian 17 nomor 9. Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu secara turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Siapa lagi yang melakukan ini? Lagi-lagi keturunan Ismail. Menang lagi dia. Nah, kemudian janji Allah itu semakin kuat ketika Allah itu mengatakan kepada Bani Israel, engkau telah membangkitkan amarahku, wahai Israel. Engkau membuat aku cemburu. Di Bilangan 32 nomor 21. Maka aku Allah akan membangkitkan amarah dan cemburumu dengan menggunakan yang bukan umat. Dan menggunakan bangsa yang ummi, bangsa yang bodoh, bangsa yang jahil. Aku akan membangkitkan amarah dan cemburumu. Maka sampai hari ini Israel itu selalu cemburu dan marah kepada
bangsa yang ummi, bangsa yang tadinya dianggap bukan bangsa, tapi dikatakan bangsa jahiliyah. Ini penggenapan yang sangat luar biasa. Nah, kemudian yang terakhir, ketika sahabat saya mengatakan bahwa Ismail bukanlah anak yang diistimewakan, tapi yang menjadi istimewa itu adalah Ishak. Lagi-lagi Anda menggunakan kitab terjemah. Tapi meskipun terjemah, di situ ya indikasi sinyalnya kuat bahwa justru yang dikorbankan itu bukan Ishak tapi Ismail. Yang pertama, Allah meminta anak tunggal, bukan anak perjanjian. Ishak diakui oleh teman Kristen sebagai anak perjanjian. Sayang sekali Allah meminta bukan anak perjanjian. Ambillah anakmu yang tunggal. Yang diminta adalah anak tunggal, bukan anak perjanjian. Siapa anak tunggalnya Abraham? Anak tunggal adalah anak yang pernah merasakan seorang diri tanpa kakak, tanpa adik. Anak yang pernah seorang diri. Belum ada adiknya. Atau belum pernah menjadi dia tidak memiliki kakak. Itu namanya anak tunggal. Siapa anak tunggal yang diminta oleh Allah kepada Abraham? Ismail. Itu yang pertama. Kemudian kejadian di mana kemudian anak yang diminta oleh Allah adalah anak yang dicintai, dan itu terjadi di Beersheba. Kejadian 21 nomor 14. Lalu kemudian Ismail dan Hagar ibunya itu berdomisili di Paran. Kejadian 21 nomor 22. Jadi dia di Beersheba. Dia mutar-mutar di Beersheba bersama dengan ibunya di gurun Paran. Ibrahim berada di Beersheba di Kejadian 21 nomor 33 ketika kemudian perintah penyembelihan terhadap anaknya itu datang. Sementara Hajar di Beersheba dan Ismail di Beersheba, Abraham juga di Beersheba. Kejadian 21 nomor 33. Sedangkan Sarah dan Ishak itu berdomisili di Hebron. Bahkan Sarah wafat di Hebron dan kemudian Abraham datang menemui mayat istrinya di Hebron. Dan setelah dia datang, dia dianggap sebagai orang asing di sana. Dia membeli tanah penguburan untuk istrinya, Sarah. Dia membeli sebagai orang asing kepada orang yang ada di Hebron untuk memakamkan istrinya Sarah. Artinya, karena dia orang asing yang datang dari Beersheba, berarti dia tidak bersama dengan Sarah dan Ishak. Sarah dan Ishak tidak bersama dengan bapaknya Abraham ketika detik-detik kemudian orang tuanya mau meninggal. Di Kejadian 23 itu lengkap diceritakan. Artinya Abraham lebih cinta kepada Ismail. Abraham lebih cinta kepada Hagar. Karena Abraham dan Ismail tinggal bersama di Beersheba. Ishak dan Sarah tinggal berdua di Hebron. Sehingga Abraham datang sebagai orang asing untuk memakamkan istrinya, Sarah. Sementara yang diminta adalah anak yang dicintai. Nah, ini yang perlu sahabat saya pahami. Karena saudara kelihatannya hanya memahami terjemahan-terjemahan Bible dan kemudian hanya mendengarkan doktrin dari gereja terhadap itu. Nah, ketika kemudian saudara mengatakan keselamatan itu dari Yesus, sayangnya Yesus sendiri mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang menyelamatkan itu adalah Allah. Ketika sahabat saya mengatakan, saya percaya kepada Yesus. Oke, Yesus mengatakan begini di dalam Yohanes 14 nomor 12. Apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya? Jika engkau percaya kepada-Aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan yang pernah Aku lakukan. Saya ulang, kata Yesus, jika engkau percaya kepada-Aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah Aku lakukan. Nah, saudara tidak jelas di dalam hal ini. Saudara mengatakan Anda makan babi, Anda tidak sunat, dan seterusnya. Berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Kalau orang yang percaya kepada Yesus, itulah yang saya katakan tadi. Orang yang percaya kepada Yesus pasti masuk Islam. Orang yang percaya kepada Yesus pasti Muslim dia. Karena Yesus mengatakan, jikalau engkau percaya kepada Aku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang
aku juga lakukan. Yesus sholat, sujud dalam beribadah. Yesus sunat, Yesus puasa, Yesus bersyahadat. Dia bersaksi bahwa dirinya adalah utusan Tuhan, menyembah hanya kepada satu Tuhan. Berarti hanya Islamlah yang kemudian yang percaya kepada Yesus. Kristen, mulut mengatakan percaya, tetapi pada konsep tatanan imannya, justru mereka adalah anti Yesus. Mereka melanggar semua perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam hukum Taurat. Yesus mengatakan dalam Matius 5, ya, Matius 5 nomor 17, 18, 19 sampai 20. Dia katakan apa? Jikalau engkau percaya kepada aku, ya, jangan kau sangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah dalam kerajaan Tuhan. Namun, sebaliknya, siapa yang tidak menghilangkan hukum Taurat dan juga mengajarkan kepada orang lain untuk tidak menghilangkan, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Bagaimana dengan Anda? Anda menghilangkan semua hukum Taurat. Anda menghilangkan semua apa yang terjadi dalam perintah-perintah Yesus. Bahkan ketika Anda memahami di dalam Matius 7, Yesus justru kelak akan mengusir Anda. Karena Anda itu dianggap sebagai pembuat kejahatan. Apa kata Yesus? Tidak semua yang menyeru aku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Berarti hanya dengan taat kepada perintah Tuhan yang datang kepada Bani Israel, yaitu perjanjian lama atau hukum Taurat, orang-orang itu bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bagi mereka yang menghapuskan hukum Taurat, kata Yesus, mereka semua adalah pembuat kejahatan, engkau semua pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Nah, ini kasihan kalau Anda mengatakan, aku menuhankan Yesus, aku ini kafir, kemudian saya berharap diselamatkan. Anda akan diusir. Anda akan diusir, karena Anda tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu adalah apa? Harus melaksanakan segala ketetapan, perintah, dan hukum-hukum yang ada di dalam perjanjian lama. Bahkan, kata Tuhan di dalam Ulangan 27 ya, diterangkan, Ulangan 26 nomor 27 dia katakan begini, terkutuklah orang yang tidak menepati ya perkataan yang ada dalam hukum Taurat dengan perbuatan. Nah, Anda katakan Anda adalah pengikut Yesus, tapi Anda tidak mempraktikkan hukum Taurat dengan perbuatan, maka Anda terkutuk. Itu dalil, bukan saya yang ngarang. Silakan Anda lihat dalam kitabnya Bani Israel. Ulangan 26 nomor 27. Demikian sementara. Oke, makasih. Ini jam pop. Jadi mungkin Bang Zuma ya banyak lah ya apa ya, tapi ada satu mungkin dalam aku juga nggak tahu ya ayat mana, tapi ada tertulis bahwa perjanjianku akan kuikat dengan keturunanmu, yaitu Ishak. Mari kita lihat fakta. Kita lihat fakta. Kalau Tuhan memulakan dengan Ismail, setelah Ismail, ceritanya apa? Sampai sekarang, apa yang diceritakan? Atau, sampai abad ke-7, abad ke-6, muncullah, kalau di kalian mungkin Nabi Muhammad ya. Tapi cerita selanjutnya setelah Ismail apa? Kalau perjanjian kekal, nggak mungkin cuma sampai Ismail aja. Seterusnya, sampai dari ini, ada cerita apakah diselamatkan, bagaimana kehidupan keturunannya, beda dengan Ishak. Kita bisa melihat Ishak, dirinci urut-urutannya semuanya. Mungkin bisa kita katakan, kitab perjanjian lama, Taurat, atau perjanjian baru, itu yang nulis manusia. Mungkin ada yang nggak sempurna, sah saja lah, karena yang bikin manusia ya kan. Tapi ada satu yang nggak bisa dielakkan, bahwa kalau dia memang bukan, ya nggak mungkin menceritakan Yakub kalau bukan perjanjian. Kalau Ishak bukan perjanjian, nggak mungkin Yakub diceritakan. Pasti diceritakan Esau mungkin. Esau juga nggak diceritakan karena bukan perjanjian. Ishak, Yakub. Allah, apakah mengakui Esau? Enggak. Allah mengakui cuma Yakub. Nah, setelah Yakub,
muncullah yang berikutnya, lanjut sampai ke Yesaya. Bagaimana negara ini, bangsa ini diajari, bagaimana mereka cara untuk menebus dosa harus dengan pengorbanan, bagaimana mereka membuat bait suci, bagaimana mereka harus menghargai bahwa seorang itu harus ada seorang umat dari Lewi untuk menjadi pemimpinnya mereka. Bagaimana itu semua sudah diatur sedemikian sama Tuhan. Ada fakta, ada penjalannya, ada sampai sekarang yang menjalankan Taurat dan Taurat ada sampai sekarang. Dan kalau mereka dikatakan pakai mereka keturunan Ishak, mereka mengaku yang keturunan Ishak. Dan itu tertulis di perjanjian lama saya. Kita mana yang menuliskan tentang Ismail? Nggak ada. Keturunannya setelah itu bagaimana mungkin Anda membayangkan mungkin antara Ishak dan sampai ke Yesus lah, Tuhan Yesus. Itu berapa abad, berapa tahun? Mungkin itu bukan keturunan singkat ya, itu sangat panjang sekali. Dan itulah yang menunjukkan bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada, Tuhan Yesus itu ada, Tuhan itu ada. Dia membimbing terus dari Ishak sampai ke Yesaya, berarti ada. Dan namanya tetap selamanya itu, berarti ada. Berarti kalau Bang Zuma tadi menyatakan bahwa dari Ismail juga, yes, Bang Zuma, ya, tapi bukan yang dipilih Tuhan cuman Ishak sama Yakub, Abraham, Ishak, Yakub, cuman itu, bukan Abraham, Ishak, Esau ada lagi saudara Yakub, itu nggak dipilih sama sekali, nggak dipilih Esau juga. Nah, jadi ada alur cerita itu. Makanya kalau pada saat Bang Zuma bilang, oh ini juga diberkati, Ismail juga diberkati, ya nggak masalah, saya akui kepercayaan apa-apa. Tapi kalau dari saya, ya sesuatu itu kan berkelanjutan, namanya perjanjian ya. Kalau kata berperjanjian apapun itu ya, kalau sifatnya cuma sesaat bukanlah perjanjian ya kan. Apalagi perjanjian sesaat aja, itulah namanya kan. Namanya apalagi perjanjian dengan Tuhan ya. Itu perjanjian yang menunjukkan bahwa Tuhan itu memang ada dari dulu sampai sekarang. Itu kuasa. Kalau tanpa bangsa Yahudi, saya juga nggak kenal Tuhan kali. Ya kan, karena kan ini yang benar-benar ada loh, dibimbing dari Abraham. Mungkin bukan dari Adam. Tapi seperti kata Bang Zuma tadi kan, Nuh. Ya iya, Nuh, Adam, Lut, ya itu kan sebelum Yahudi. Jadi dibedakan ya, karena ini kan perjanjian Allah dan Abraham. Jadi kepentingannya kenapa perjanjian lama itu namanya kan bukan perjanjian kepada orang lain, perjanjian kepada bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Apakah ceritanya? Nah, itulah pentingnya. Bagaimana Tuhan membimbing mereka dari kesalahan mereka, apa semua tetap dibimbing terus. Nah, kalau bicara dengan Taurat, yes, Taurat itu kan seperti bilang tadi, Taurat itu memang buat Yahudi, bersunat emang orang buat Yahudi. Nah, makanya kenapa Paulus bertanya, kenapa saya harus memberitakan firman-Mu, Injil ini kepada bangsa yang di luar Yahudi, ya orang kafir ibarat kata. Kenapa gitu? Paulus juga nggak mau memberitakan orang Yahudi udah pasti selamat, ngapain dia harus ngomong ke orang lain, ke orang yang non Yahudi? Pertanyaannya bukan gitu, karena Tuhan memerintahkan, beritakanlah berita ini kepada seluruh dunia. Itulah yang dilakukan sama Paulus, dan saya termasuk yang menerima. Jadi saya ada kata Tuhan yang saya pegang sampai sekarang. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan padamu. Mungkin banyak yang nggak tercerita di Alkitab. Contoh Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habel. Diceritakan bahwa mereka siapa yang berkenan kepada Tuhan, maka aku akan ini kepada yang berkenan. Tapi nggak diceritakan kenapa alasannya. Contoh itu ya, berkenan akan aku memilih orang yang berkenan, aku yang berkenan gitu. Tapi sampai akhirnya saudaranya harus membunuh gara-gara hanya seperti itu. Satu. Kedua, kenapa
mereka tidak melakukannya bersama-sama aja korbannya itu. Karena Tuhan intinya begini, pada saat berkenan itu, maka Adam, Hawa dan yang Habel, ini tuh akan kembali ke surga. Tapi yang tidak akan bersama ini di dunia sama setan. Maksudnya adalah sebetulnya banyak juga cerita yang di Alkitab nggak diceritakan seperti makanya itu tertulis, carilah tahu dahulu kerajaan Allah maka semua ditambahkan pada. Mungkin makanya kalau kata kayak Bang Zuma dari ayat ya saya kita harus satu mungkin baca perikopnya, kita harus memahami kondisi dan situasi dan budayanya banyak sekali dan saya mungkin nggak sepaham seperti itu banget, tapi ada yang jelas dan yang paling utama adalah bahwa waktu Tuhan ada dari Adam sampai sekarang sampai selama-lamanya. Begitu juga dengan perjanjian. Begitu juga dengan perjanjiannya, maka begitu juga dengan cerita-ceritanya. Akan ada berkelanjutan terus. Coba, apakah Bang Zuma bisa menceritakan kisah setelah Nabi Ismail menurut percayaan Abang? Apakah bagaimana? Apakah ada kitab lagi selain itu yang menceritakan selain kitab Taurat? Itu mungkin bisa jadi saya bahan pelajaran kalau ada lagi kitab misalnya Nabi Ismail punya anak ini ceritanya begini-begini punya anak lagi seperti cerita Ishak. Makanya kalau saat bilang bahwa yang dimuliakan adalah Ismail, sah-sah aja, nggak masalah. Tapi bukan sampai keturunannya. Karena ini kan perjanjian Tuhan ini perjanjian yang keturunan. Keturunanmu kan katanya itu turunanmu berarti sampai perjanjian darah ibarat katanya. Orang Yahudi ini gimana ya? Dia itu seandainya katakanlah dia tidak ingin bersunat, tidak bisa, harus bersunat. Mereka nggak bisa, mereka harus mengikuti. Kalau enggak dicoret dari bangsa Yahudi. Bahkan banyak peraturannya ada 613. Rambut itu harus diuntai, ada jambul, cara berdoa bermacam-macam. Dan mereka harus ikuti itu hanya supaya percaya kepada Tuhan mereka atau Yahweh atau Tuhan Yesus kalau di kita, ya kan? Untuk mendapatkan keselamatan. Nah, ya itu tadi. Sekarang kembali, mungkin aku nggak panjang lebar kali lah ya. Tapi ya mungkin kepercayaan Abang seperti itu is okay. Kalau dari saya akan belajar dulu tentang why Tuhan Yesus. Karena menurut saya cuma satu nabi, mau dari zaman Musa, mau dari zaman apa, mau nabi bukan sebagai yang buat junjungan atau buat dituruti, ditaati atau bahkan seakan-akan bisa melampaui kehidupannya gitu loh. Maksudnya kayak Musa, begitu dia meninggal, dia selesai, tidak ada lagi setelah itu. Itulah bedanya. Kalau Tuhan Yesus tetap akan ada, bahkan setelah mati dia bangkit. Nah, itu siapa yang bisa bangkit? Emang ada ya? Mungkin ada lah kali yang lain kali ya, tapi beda. Dia mengatakannya, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan kata-katanya ditepati. Kuasa apa yang bisa menepati dirinya sendiri? Itu pertanyaan kan. Kuasa apa yang bisa mengampuni orang? Sekarang, seandainya dia seorang bukan Tuhan, apakah dia seorang nabi? Apakah bisa seorang nabi mengatakan begitu? Jadi seorang apa? Mesias yang ditunggu sama orang Yahudi, tapi mereka nggak mengakui kalau Mesias itu memang buat orang Yahudi misalnya. Mereka nggak mengakui sampai sekarang. Ya pokoknya begitu. Jadi kalau ibarat katanya begini Bang, saya itu tidak mengatakan bahwa A benar, B benar, C benar, D benar atau ini dan saya harus mengikuti dan belajarin dulu. Dan sampai sekarang ya saya masih berimanan di dalam Tuhan Yesus. Karena memang seperti saya kata tadi, saya itu mengemis Bang. Tuhan tolong berikan saya jalan keselamatan. Saya bukan orang Yahudi nih Bang. Saya nggak ada mungkin selamat. Nah gitu. Pertanyaannya, bagaimana kalau saya misalnya mencari yang lain? Mohon maaf, bukannya saya nggak ini. Di dalam hati kata saya, ya kalau memang bisa menyelamatkan, minimal
dia bisa menyelamatkan dulu dirinya sendiri. Gitu. Saya juga sekarang bagaimana bisa menyelamatkan orang lain, menyelamatkan diri pun enggak. Katanya, loh Tuhan Yesus disalib loh, dia nggak menyelamatkan. Yes, kalau kita melihat dari sisi duniawi kita. Karena yang Tuhan memberikan itu bukan dunia yang tidak kekal. Karena kan seperti kata Tuhan kepada Adam, engkau akan mati. Berarti semua yang di dunia, hukum waris sekali, mungkin banyak yang tahu tentang hukum waris, bahwa hukum waris itu adalah yang pertama, dosa waris itu adalah kita semua pasti akan mati. Karena kita mempunyai kedagingan dan kejiwaan. Dan apa yang diberikan sama Tuhan, hidup kekal, roh kita bersama dengan Tuhan dalam hidup kekal. Artinya begitu saya mati, saya tidak mati dengan begitu saja, udah selesai, tinggal penghukuman. Enggak, saya akan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan firman itu jangan dipikir sebagai kayak suara. Itu bisa juga dengan seperti kayak tangannya. Firman menjadi manusia datang. Dia memberikan jalan. Seperti tangannya Tuhan itu memberikan jalan kepada orang yang percaya. Ikuti jalannya. Ikutin jalan ini. Maka kamu akan diselamatkan. Sudah dikasih jalan, tapi nggak mau dipercaya. Ya, nggak masalah sebetulnya. Serah. Itu jadi saya juga membandingkan konsepnya Islam sama Kristen itu agak berbeda sih emang. Kalau Kristen kan hidup setelah kematian, hidup kekal. Hidup kekal itu maksudnya setelah mati kita nggak sia-sia, masih bakal ada hidup gitu, bersama Tuhan. Karena kan di dalam kenapa kita diturunkan ke dunia ini karena hukuman yang dibikin sama Adam dan Hawa kan, dia makan buah, dia akan mati. Ya benar, kita semua pada akan mati. Tapi kalau kita bersama Tuhan Yesus, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal sama Tuhan. Itu intinya. Intinya sih, saya nggak mau menyanggah banyak dengan apa yang hamba percayai. Tapi kalau dari percaya saya, ya itu tadi, bagaimana mungkin saya bisa percaya pada seorang manusia juga? Kan pasti akan saya cari Tuhan. Apakah sesembahan saya agama apa itu lain soal. Tapi saya mencari Tuhan. Ya saya cari Tuhan. Sekarang kalau pilihannya Tuhan, saya pilih Tuhan orang Israel, nggak mungkin. Saya bukan orang Yahudi. Saya mencari Tuhan Yesus, bagian dari Tuhan yang Yahudi. Bukan berarti dia berbeda. Firman. Pada awal mulanya adalah firman. Ya kan? Karena kan ini. Makanya kembali tadi, saya itu belajar bagaimana cara mengenal Tuhan Yesus, bagaimana belajar apa yang dia katakan. Hukum yang terutama, kasihanilah sesamamu. Nah, manusia seperti dirimu sendiri, kasihanilah Tuhan Allahmu seperti dirimu sendiri. Nah, itu yang saya ini kan. Nah, kedua, kata Abang kan perjanjian. Di dalam perjanjian Taurat kan ada terkatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya, makanya sampai sekarang saya nggak pernah mengatakan kepada orang, Tuhan Yesus memberkatimu. Saya nggak berani ngomong begitu karena saya bukan Tuhan atau saya tidak bisa memerintahkan Tuhan. Bahkan menurut saya Tuhan Yesus itu sakral, sama kayak saya tidak bisa kaget sedikit Tuhan Yesus. Itu enggak. Itu tidak masuk ke dalam saya. Itu udah salah. Karena nama Tuhan itu harus disakralkan. Bukan diucap-ucapkan aja asal sembarang, kayak seakan-akan kayak apa ya, kayak mungkin jualan gitu ya. Jadi kalau mungkin saya pernah, iya Tuhan, ya Allah, ya gitu kan ya, maksudnya. Nah itu nggak boleh kalau di dalam perjanjian, itu nggak boleh. Itu paling utama, itu dilarang mengucapkan nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Paling inti juga itu sebetulnya. Dan itu banyak yang diucapkan yang sembarangan juga ya. Kalau dari mana kita mengikuti Taurat? Katakanlah benar, saya melakukan kesalahan satu aja, berarti saya nggak mungkin masuk surga, ya kan? Saya mengucapkan ya Tuhan Yesus, nah itu udah salah saya kan? Saya masuk dosa karena mengatakan dengan sembarangan. Saya misalnya berkata, ya, saya berdosa, sama aja saya masuk neraka kok. Jadi ujung-ujungnya kan? Ya itu tadi. Pokoknya sih bisa pendek-pendek aja Bang. Pokoknya sih biar nggak ngantuk. Cerita saya juga nggak mau lama juga. Saya cuma punya gini. Ya saya sudah bilang tadi bahwa itulah pemikiran saya selama ini. Saya bukan Yahudi, saya
eh, mengemis kepada Tuhan Yesus supaya bisa masuk surga. Karena saya orang kafir di mata orang Yahudi. Terima kasih. Oke, baik. Makasih atas paparannya yang ya maksud saya paparan Anda ini hanya semata iman ya, iman tapi tidak menyentuh kepada esensi kebenaran. Kalau saudara mengatakan keistimewaan daripada Ishak dan Ismail itu tidak ada cerita tentang dia. Saya ingin memberikan PR kepada saudara. Di pertemuan berikutnya, tolong ceritakan apa yang dilakukan Ishak. Keistimewaan apa yang diceritakan Bible tentang Ishak. Nggak ada, Bang. Supaya ya? Nggak ada. Oke, berarti kedudukannya sama dengan Ismail. Nah, kemudian kalau Ishak tidak diceritakan di dalam Bible begitu istimewa, alhamdulillah justru di Bible Ismail itu diceritakan sangat istimewa. Mohon maaf, Bang. Ya. Mohon maaf, aku sangka ya. Jadi keistimewaannya bukan di Ishaknya, Bang. Di Sarahnya. Ya boleh. Sarah melakukan apa? Ya istrinya yang percaya kan. Abraham percaya sama Tuhan, dia masih tetap percaya sampai sama Tuhan kan, ngikutin. Dia istri kan gitu kan, mengikuti. Itu aja sih. Aku maaf ya nyangga ya. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, Lanjutkan. Anda akan saya hadapkan dengan Galatia 4 pengakuan Paulus pendiri Kristen. Apa yang diterangkan kemudian di sana tentang Hagar, ibu daripada Ismail. Coba kita lihat di Galatia 4. Apa yang diterangkan kemudian oleh Paulus tentang tentang Hagar dan Ismail. Ini sangat jelas, ini pengajaran yang kemudian tidak bisa kita pungkiri. Bagaimana kemudian di Galatia 4 itu Paulus bercerita tentang Hagar itu menguasai gurun Paran. Sarah tidak menguasai apa-apa. Nah ini sangat mengecewakan sebenarnya, tapi nggak apa-apa, Anda yang mau ya kemudian untuk membahas itu. Galatia 4 nomor 24 ini adalah suatu kiasan sebab kedua perempuan itu ya dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Hagar adalah Gunung Sinai di Arab. Sarah apa dia? Di mana dia Sarah ini? Begitu istimewanya Hagar, disebut sebagai Gunung Sinai. Sementara nubuatan yang terjadi kemudian adalah panji-panji Allah, hukum Allah akan berkobar seperti api di tangan kanannya, itu berasal dari Gunung Sinai. Subhanallah. Bible Anda yang menceritakan betapa Rasulullah Muhammad SAW itu sudah diceritakan begitu istimewa. Hagar adalah Gunung Sinai di tanah Arab. Kemudian nubuatan bahwa dia akan datang dari Gunung Sinai bersama dengan 10.000 pasukan kudus, tak lain dan tak bukan adalah keturunan Ismail, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Anda nggak bisa mungkiri itu, karena saya belajar Bible, saya mendalami Bible, ya itu jauh. Mungkin sebelum Anda sadar tentang apa yang Anda imani, itu saya sudah mendalami Bible. Itu yang pertama. Kedua, keistimewaan yang dimiliki Ismail. Allah datang kepada Abraham memberikan satu perjanjian kekal. Manusia pertama yang kemudian memproklamirkan dan menjalankan syariat yang diperintahkan sebagai perjanjian kekal itu bukan Ishak, tetapi Ismail. Anda boleh baca di dalam Kejadian 17. Jadi beragama itu harus berdasar dalil. Nggak boleh asal imani aja. Setelah Abraham kemudian menerima firman Tuhan, perjanjian Tuhan, apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham seketika memanggil anaknya Ismail, lalu menjalankan syariat tentang hukum kekekalan Allah kepada Bani Ismail, bapak keturunan Abraham. Bukan Ishak. Nah, namun Allah menerangkan begini, tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Apa permintaan daripada Abraham kepada Ismail? Permintaan Allah kepada Abraham? Permintaan Abraham kepada Allah. Dia minta tentang Ismail. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu.
Ismail akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak, ia akan memperanakkan 12 raja dan akan akan kubuat menjadi bangsa yang sangat besar. Berarti janji Allah tergenapi kepada Abraham melalui Ismail, bukan Ishak. Tapi sangat disayangkan ketika saudara saya menganggap bahwa Bani Israel itu adalah bangsa yang istimewa yang dipilih oleh Tuhan. Saya katakan, boleh Anda mengatakan itu. Namun, yang ditorehkan kemudian kisah-kisah yang ada dalam kitabnya mereka justru persundalan, persinahan, penistaan, hujat, zina, dan seterusnya yang muncul di dalam kitab cerita-cerita yang ditorehkan terhadap apa yang ada dalam kitab Anda. Bagaimana kemudian Nabi Lut, Nabi Nuh, ya, itu diceritakan begitu sengit. Daud, Salomo, diceritakan begitu hinanya di dalam. Nah, inilah yang menjadi acuan yang menggelikan bagi saya ketika Islam itu dinilai berdasarkan dengan kitab yang hanya terjemah, tidak didasarkan terhadap original teks pengajaran Nabi Musa alaihissalam. Apakah betul demikian adanya tentang Ismail di dalam Bible? Apakah betul begitu ceritanya tentang kisah-kisah yang diceritakan dalam Bible? Wallahu alam, tidak ada yang bisa tahu. Karena tidak ada original teksnya. Tidak ada budaya yang menjadi dasar pijakan untuk mengetahui bahwa inilah yang benar. Nah, keturunan Ismail, meskipun cuma diberikan Al-Quran, Al-Quran itu dimuliakan sampai hari ini. Terjaga, original teksnya tidak tersentuh oleh apapun. Sementara kitab keturunan daripada Ishak itu hancur. Kitabnya kita nggak ngerti. Torahnya kemana, Zaburnya di mana, Mazmurnya yang mana yang asli dan seterusnya. Itu kita tidak temukan itu sekarang. Kita nggak ngerti yang mana yang harus kita jadikan acuan. Karena kenapa? Ya kita tidak memiliki dasar pijakan. Seperti apa kitabnya Nabi Musa, kita nggak tahu. Bagaimana bentuknya kitabnya Nabi Musa, nggak ada yang tahu. Nah, kemudian nubuatan demi nubuatan terjadi di dalam kitab yang kemudian hanya terjemah, itu hanya diperoleh dan bisa digenapi oleh keturunan Bani Ismail. Contoh misalnya, ketika dikatakan di dalam Kejadian 60 ya, di Yesaya 60, bahwa kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Ini yang diterangkan di dalam Yesaya 60. Yesaya 60 nomor 5 sampai nomor 14, kelimpahan dari seberang lautan akan beralih kepadamu, sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu, segala kambing domba Kedar, anak kedua dari Nabi Ismail, dan Nebayot, ya, itu akan dikumpulkan untuk rumah ibadahmu. Aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Orang-orang asing akan datang dan membangun tembokmu. Mereka akan menyebut engkau adalah kota Tuhan. Ini di mana kejadiannya? Ini yang menggenapi siapa? Apakah Israel? Israel sekarang nggak ada. Kemana? Tanah keturunan Ishak itu hilang, ditelan masa. Sementara kelimpahan dari seberang laut itu terhimpun ke Arab. Sejumlah besar onta menutupi daerah Arab. Segala kambing keturunan Ismail itu akan menghimpun di daerah Arab. Keturunan Nebayot akan berhimpun di Arab. Rumah rumah ibadah yang disemarakkan itu hanya ada di Arab. Orang asing akan datang dan membangun daripada kotanya itu hanya di Arab. Dan mereka menyebut kota itu dengan kota Tuhan itu hanya di Arab. Jadi siapa yang menggenapi siapa? Kalau Anda mengatakan, oh tidak, itu bukan karena bukan Ishak. Apa yang bisa keturunan Ishak lakukan sampai hari ini? Nggak ada. Israel ada, tapi hanya sebagai kota yang mereka dapatkan dari hasil menjajah. Coba. Apa yang istimewa di sana? Nggak ada. Nggak ada juga orang yang bersiara ke sana berbondong-bondong membangun kota di sana. Nggak ada. Domba dari keturunan daripada Ismail, nggak ada yang dipersembahkan ke Yerusalem, ke Israel, nggak ada. Sementara nubuatannya, domba-domba daripada keturunan Ismail akan dihimpun dalam sebuah kota. Di mana itu terjadi? Ternyata di Mekah. Berarti kebenaran yang termaktub ke dalam nubuatan Yesus terhadap datangnya seorang penolong lain terjadi. Lalu kemudian Yesus mengatakan dalam Yohanes 4 nomor 21, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Tuhan
bukan di gunung ini dan bukan lagi di Yerusalem. Berarti akan berpindah kan? Ini jelas. Coba kita lihat di dalam Yesaya 60 nomor 7. Segala kambing domba Kedar. Kedar ini siapa? Keturunan Ismail. Segala kambing domba anak keturunan Ismail akan dihimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot anak Ismail akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mesbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Ini sedang terjadi di Mekah saat sekarang. Rumah Tuhan disemarakkan oleh keturunan Adam dari seluruh penjuru dunia. Kita ingin mengatakan ini keturunan Ishak. Di mana itu kejadiannya? Dari Kristen. Kristen itu menyemarakkan Roma, Vatikan. Lalu keturunan Ishak yang mana yang Anda maksud? Nah, itu makanya beragama harus berdasar terhadap apa? Kitab suci. Kita nggak boleh asal dengar, oh keselamatan hanya kepada Yesus. Saya katakan kepada Anda, betul. Bagi Israel yang sudah datang kepada mereka Yesus, keselamatan harus melalui Yesus. Apa itu? Mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan. Makanya dia mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, Allah yang benar, dan mengenal aku sebagai utusanmu. Nah itu, kalau Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan, barulah kemudian orang itu bisa terselamatkan. Anda tidak mengenalnya sebagai utusan. Anda mengenalnya sebagai Tuhan. Siapa yang ngajarin Anda Yesus itu adalah Tuhan? Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Sementara Yesus mengatakan, siapa yang percaya kepada aku, dia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Anda tidak melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Anda tidak percaya. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan mendengarkan segala perintah-perintahku. Engkau akan melaksanakan segala perintah-perintahku. Anda tidak melaksanakan perintah Yesus, berarti Anda penyusup. Anda ngaku sebagai pengikut. Anda ngaku sebagai hamba Yesus. Tapi Yesus tidak pernah mengaku Tuhan. Yesus mengajarkan kepada Bani Israel untuk menyembah hanya kepada Allah. Nah, sekarang terakhir dari saya. Berbicara mengenai nubuatan. Ulangan 18 nomor 18. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Sekarang kalau ini untuk Yesus. Tunjukkan kepada saya, mana firman Tuhan yang berasal dari mulutnya Yesus. Nggak ada. Yang Anda jadikan acuan sebagai kitab suci, tulisan yang berasal dari mulutnya Lukas, mulutnya Paulus, mulutnya Matius, mulutnya Yohanes, mulutnya Markus. Sekarang firman Tuhan yang berasal dari mulut Yesus mana? Nggak ada. Berarti ulangan 18 nomor 18 itu bukan Yesus yang menggenapin. Karena firman Tuhan yang ditaruh kepada mulut Yesus itu nggak ada. Mana firman Tuhan yang ditaruh di mulutnya Yesus? Nggak ada kan? Berarti nabi yang dimaksud di sini adalah nabi yang membawa sebuah kitab di mana kitabnya itu 100% adalah firman Tuhan yang disimpan di mulutnya. Dan itu hanya baginda Rasul Muhammad SAW. Yesus mana firman yang diterima dari Tuhan yang mengutus dia? Mana? Tunjukkan, nggak ada. Jadi nubuatan ini hanya digenapi kepada keturunan Ismail. Maka dari itu kejadian 49 nomor 10 yang saya bacakan kepada saudara, bahwa tongkat Israel, tongkat Yehuda itu akan diambil ketika yang berhak itu datang. Nah, yang datang itu berhak dari keturunan Ismail. Kenapa kemudian orang Yahudi sangat benci kepada Hagar dan Ismail? Karena janji-janji Allah itu berlaku bagi Ismail yang bukan daripada keturunan mereka, dari buyut mereka. Nah, kemudian sejahat-jahatnya kemudian mereka menyembunyikan kebenaran. Mereka tidak pernah kemudian mencatat atau mau mengarang-arang lebih jauh bahwa keturunan Ismail itu tidak pernah menjadi budak. Keturunan Ishak itu adalah budak. Pernah menjadi budak Fir'aun. Pernah menjadi budak daripada Raja Fir'aun. Sementara Hagar ini adalah anak dari salah satu raja yang ada di Mesir. Tapi diputar balik oleh kitab ahli kitab. Hagar seakan-akan budak. Yang benar adalah orang-orang Yahudi Bani Israel itu adalah budak daripada orang tua Hagar. Hagar itu anak seorang Fir'aun, anak seorang raja di Mesir. Sementara Sarah keturunannya itu diperbudak oleh bangsa Israel. Diperbudak oleh bangsa Mesir. Nah, ini yang terjadi. Keturunan Ismail tidak pernah menjadi budak.
Siapa yang memperbudak keturunan Ismail? Keturunan Ishak menjadi budak, bro. Jadi kemuliaan apa yang Anda lihat di sana? Kedua, dari yang masalah ini. Keturunan Ismail memiliki kitab suci yang masih murni sampai hari ini. Keturunan Ishak, mana kitab sucinya? Nggak ada. Nggak ada sampai hari ini. Yang ada cuma terjemah dan klaim. Klaim dan klaim. Kami memiliki Torah. Mana tunjukkan. Nggak ada. Tapi Al-Quran. Kemanapun pergi Al-Quran, original teksnya tetap terjaga. Ya, jadi saya kira kalau kita berbicara mengenai kebenaran, ya kalau hanya berhayal, hanya berhalusinasi, jika percaya kepada Yesus engkau akan diselamatkan, maka saya katakan, ya itu orang gila pun kenapa mereka gila? Karena mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kesenangan, adalah kemenangan, adalah kebenaran. Tapi orang yang berakal sehat tentu akan mencari kebenaran itu. Orang yang takut kepada pedihnya neraka itu akan mencari kebenaran. Tidak berhenti hanya dengan menjadi umat terjemah, tetapi merasakan kemudian bagaimana kitab suci di luar agamanya. Kita tidak boleh mengatakan rumah saya yang paling bagus, makanan istri saya yang paling enak, kalau kita belum pernah merasakan ya makanan dari masakan orang lain. Kita nggak boleh mengatakan agamaku lah yang paling benar. Kita tidak boleh mengatakan ya jalan inilah yang paling benar kalau kita tidak pernah merasakan jalan lain. Kita tidak boleh mengatakan agamaku yang paling benar kalau kita membaca kitab sucinya agama lain saja tidak bisa. Kita harus membuktikan semuanya dulu. Belajar Quran, belajar Bible, lalu kemudian mengatakan, oh ini yang benar. Tapi kalau hanya kitab kita sendiri kita nggak bisa baca, lalu kemudian mengklaim inilah yang paling benar, itulah kesesatan yang paling nyata menurut saya. Demikian barangkali Bang Handi, ya kita sudah panjang lebar ini, di sini udah larut malam. Yang pada intinya saya pribadi akan tetap belajar, saudara saya juga saya mohon untuk belajar, pelajari Bible sedalam mungkin supaya Anda bisa tahu poin-poin pengajaran Yesus di sana. Yesus mengatakan apa yang aku lakukan, mujizat yang aku lakukan, tanda-tanda yang aku lakukan, kekuatan-kekuatan yang diberikan, itu semua adalah pemberian Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Saya kira begitu sebagai penutup dari saya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang ada di Zoom ini dan juga di live komen, di netizen semua, luar biasa. Antum ya memang orang-orang hebat yang kemudian ingin belajar lebih jauh. Saya kira demikian dari saya. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikianlah tadi ya topiknya itu. Kalau moderator boleh menyimpulkan bahwa persamaan para nabi itu adalah semua menyembah kepada Sang Pencipta. Persamaannya semua para nabi itu menerima pesan atau firman atau wahyu yang mengutus dia disampaikan kepada umatnya. Itu persamaannya. Islam seperti itu. Jadi Islam itu beruntun dari Nabi pertama Adam sampai Nabi Muhammad SAW termasuk Yesus. Perbedaannya yang signifikan adalah kalau teman Kristen itu menuhankan Yesus, menyamakan Yesus dengan Sang Pencipta, tiga pribadi tapi satu hakikat. Ini yang sangat berbeda. Mari kita ada waktu kita akan bahas lebih tajam kenapa mesti ada ajaran di luar daripada ajaran para nabi yang pernah diutus oleh Sang Pencipta itu. Kenapa mesti ada perbedaan? Siapa yang mengakali ini semua? Terima kasih, jawabannya nanti setelah ada episode kedua antara Bang Juma dan Hosala. Terima kasih Bang Hosala telah mampir di sini. Ya, terima kasih Bang. Oke. Sekali lagi selamat beristirahat. Bang Juma perlu istirahat besok aktivitas. Beliau masih ada di Medan. Semoga saja Gurunda Juma diberi kesehatan di sana, pulang ke Makassar dengan selamat. Insya Allah. Amin. Lebih kurangnya ya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.
Selamat malam Bang Hatta.